Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Fikri dari kelas MGT 2 reguler B dengan NIM 2003-04114 pada mata kuliah kali ini yaitu Manajemen Koperasi dan UMKM. Saya kali ini akan menjelaskan materi yaitu yang pertama ada 6 materi. Yang pertama ruang lingkup manajemen koperasi, yang kedua perangkap organisasi koperasi, yang ketiga partisipasi anggota koperasi, yang keempat manajemen pemasaran internal koperasi, yang kelima manajemen pemasaran eksternal koperasi, yang keenam manajemen keuangan koperasi. Yaitu ada 6 materi. Kita lanjut langsung ke materi yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen koperasi. Saat ini banyak sekali koperasi mulai bermunculan yang membuat manajemen koperasi syariah dan manajemen koperasi swasta berorientasi mencari keuntungan. Koperasi dikatakan sebagai countervailing power, artinya secara sederhana sebagai kekuatan pengimbang kapitalisme. Dalam sistem ekonomi pasar, semakin besar jumlah yang kita belanjakan, akan semakin banyak potongan harga yang kita peroleh. Pada kondisi seperti ini, bagi pemilik kapital atau modal akan sangat menguntungkan, sedangkan bagi yang tidak mempunyai cukup kapital atau modal akan memperoleh harga yang tinggi. Manajemen koperasi memahami bahwa koperasi itu kekuatan utamanya adalah kebutuhan bersama dalam konteks ekonomi. Karena selain memiliki unsur ekonomi, koperasi juga memiliki unsur sosial, sehingga manajemen koperasi adalah mencapai tujuan koperasi dengan bekerja sama sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Oke, kita lanjut masuk ke materi yang kedua yaitu perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 6 Pasal 21 sampai dengan Pasal 40 tentang perangkat organisasi disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas anggota pengurus, rapat anggota, dan pengawas. Penjelasannya itu rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan pengurus yaitu rapat anggota yang dipilih oleh rapat anggota dan kalangan anggota. Sedangkan pengawas yaitu salah satu perangkat organisasi koperasi dan menjadi suatu lembaga atau badan struktural koperasi. Next, kita masuk ke materi ketiga yaitu partisipasi anggota. Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan organisasi dalam usaha koperasi. Pendirian koperasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota, artinya perusahaan koperasi sejatinya mampu memenuhi kebutuhan anggotanya. Demikian pula sebaliknya, anggota memanfaatkan layanan ke perusahaan koperasi. Terdapat beberapa partisipasi anggota koperasi yaitu koperasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota, partisipasi dalam kontribusi modal, partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan, dan partisipasi dalam pengawasan koperasi. Next, kita masuk ke materi keempat yaitu manajemen pemasaran internal koperasi. Manajemen pemasaran merupakan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menyenangkan dengan pasar agar tujuan koperasi tersebut tercapai. Perencanaan pemasaran internal yang baik harus mencapai 4 tujuan yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan anggota, menentukan pasar sasaran yang tepat, menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan daya saing, membantu menciptakan bauran pemasaran sesuai kebutuhan dan keinginan anggotanya. Salah satu tujuan utama riset pasar internal yaitu mengidentifikasi pasar sasaran atau target market, yaitu anggota koperasi yang menjadi target produk perusahaan koperasi. Next, kita masuk materi yang kelima yaitu manajemen pemasaran eksternal koperasi. Pengertian pasar eksternal merupakan hubungan transaksi bisnis antara perusahaan koperasi dan non-anggota. Hal yang diperlukan pelanggan eksternal yaitu kesesuaian dengan kebutuhan akan produk, harga yang kompetitif, kualitas dan reliabilitas, pengiriman tepat waktu, dan pelayanan purna jual. Karakteristik pasar eksternal koperasi. Rahasia kesuksesan pemasaran koperasi dan eksternal pada dasarnya adalah memahami siapa pelanggan koperasi, apa kebutuhan, permintaan, dan keinginan mereka sebelum pesaing menawarkan produk dan jasa yang sama. Pemasaran eksternal koperasi yang baik yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui riset pasar, menentukan pasar sasaran yang tepat, menyusun strategi pasar,
menyusun strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang tepat. Next, yaitu manajemen keuangan koperasi. Pengertian manajemen keuangan koperasi itu aktivitas pencairan dana dengan cara yang paling menguntungkan dan aktivitas penggunaan dana dengan cara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi. Ada lagi permodalan luar koperasi dalam manajemen keuangan koperasi ini ya. Permodalan dari luar koperasi menunjukkan sumber-sumber modal yang berasal dari orang-orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan koperasi, baik sebagai anggota koperasi maupun bukan anggota seperti pihak perbankan atau pemerintah. Nah, kalau sedangkan permodalan dalam koperasi yaitu menunjukkan sumber-sumber modal yang berasal dari kemampuan atau kekuatan koperasi dalam membentuk modal, yaitu dari hasil kegiatan usaha yang telah dijalankannya. Semakin berhasil koperasi memperoleh laba yang besar, maka koperasi akan dapat membentuk modal yang besar pula. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.